Bab 1820. Mempersilahkan dua senior beraksi. Sebelumnya dia menganggap rendah terhadap Erikin, orang dari istana es Arktik tidaklah biasa. Sialan, beraninya dirimu menyerang kakakku. Tapi di saat api membara, terdengar suara seseorang yang marah di jarak tidak jauh. Mendadak seorang wanita terbang, mengeluarkan dua cahaya merah, melewati tubuhnya, dan menyerang Erikin. Mendadak, adalah dua barang dewa pedang terbang. Jika melihat cahaya api, sama saja adalah api suci. Peng, peng. Tapi dua pedang belum muncul di hadapan Erikin, mendadak sebuah hawa yang dingin muncul di atas langit. Tanah bagaikan membeku, hawa-hawa dingin ini bagaikan bisa menghancurkan segalanya. Usai muncul, void baru terbelah, sedangkan hawa-hawa dingin berada di atas pedang terbang, dan langsung memadamkan api. Pedang juga kehilangan kekuatan, berubah arah, dan terjatuh di bawah tanah karena hawa yang tegas serta kuat. Usai muncul, pakaian di bagian pundak wanita itu merobek dikarenakan hawa-hawa dingin tersebut. Jika kamu tidak senang, bisa melawanku. Jika ingin dua melawan satu, tidak boleh. Mimik wajah Finola Su terlihat dingin, gaun putihnya bergerak, dan tangannya tengah mengambil pedang batu kristal. Dia melayang di atas udara, bagaikan dewa salju, dan mendarat di sebelah Erikin. Wanita itu beraksi, Finola Su tentu tidak akan membiarkan dua orang melawan Erikin. Kamu sungguh berani. Wanita itu melihat pakaiannya yang sobek, mimik wajahnya pun juga berubah marah. Huorong terbang keluar dari api dengan tatapan dingin, dia juga tidak terluka, terlihat jelas tidak terluka karena serangan Erikin. Sebenarnya hanya ingin masuk ke tanah ekstrim bermain bersama kalian, tapi ternyata kalian ingin mati, aku juga bisa menyetujuinya. Kedua netra Huorong yang dingin menatap Erikin, mendadak di kedua tangannya muncul berbagai api suci. Orang ini memang sedikit luar biasa. Jikalau begitu, cobalah. Mimik wajah Erikin tidak berubah, dia menatap Huorong dalam-dalam. Mengenai busur Tianhuo yang memanah-panah penghancur, meskipun tidak mengeluarkan sekuat tenaga, namun ini adalah kitab Dewa Master Abadi. Huorong sama sekali tidak terluka, sepertinya dia memang sedikit berkuasa. Mimik wajah Huorong semakin berubah menggelap, api muncul di seluruh tubuhnya, dan menutupi dirinya bagaikan orang api. Melihat dia akan segera beraksi. Huorong, jangan gegabah, kita harus mementingkan masalah besar ini. Mendadak terdengar suara yang datar muncul di laut kesadaran Huorong. Ini adalah suara Huozong. Namun hal yang mengerikan adalah, suara tersebut bukan berasal dari transmisi suara, namun dari dalam tubuh Huorong. Jangan melupakan hal yang harus dilakukan kali ini saat kita menuju gunung suci tertinggi abadi, itu adalah hal utama. Erikin bagaikan semut, tidak perlu dirimu beraksi untuk melawannya, Huozong berujar. Pandangan Huorong bergerak beberapa kali, perlahan api di sekujur tubuhnya menghilang, dan sang empu mendengus sinis. Adik, sekarang bukan waktu yang tepat untuk menyerang. Huorong menepuk pundak wanita itu. Setelah tiba tanah ekstrim, mereka harus mati. Apalagi wanita sialan itu, beraninya dia menghancurkan pakaianku. Wanita itu menggertakkan gigi, menatap Finola Su dalam-dalam, dan meninggalkan tempat bersama Huorong. Erikin tidak kembali beraksi, sebenarnya tidak asik melawan mereka di hadapan seluruh orang. Meskipun dia mengalahkan Huorong, Huozong juga tidak akan membiarkan dirinya bertindak kejam. Jika benar-benar ingin melawan, tentu ada kesempatan di dalam tanah ekstrim. Finola Su ini juga sedikit luar biasa. Saat mereka tengah berlawan, para kultivator juga melihat dengan jelas. Di dalam satu area, seorang kultivator wanita yang mengenakan pakaian merah, dan wajahnya yang rupawan sedikit menggerakkan alisnya.
Dia adalah Vela Ouyang, yang berada di peringkat ke-6 di Liga Pahlawan Es dan Salju. Dia adalah anak keluarga Ouyang, yang hanya kalah satu peringkat dengan Finola Su. Sebelumnya Finola Su sangat berkuasa di Liga Pahlawan Es dan Salju, sehingga membuat Vela Ouyang berada di peringkat ke-6. Selama ini dia terus merasa tidak puas akan hasil tersebut, dan memutuskan ingin mencari kesempatan untuk berlawan dengan Finola Su. Sekarang melihat, meskipun Finola Su hanya melawan sekali, namun bisa melihat kemampuan kultivasi Finola Su sangat kuat. Tapi aku juga tidak akan takut Finola Su. Setelah tiba tanah ekstrim, jika benar-benar terjadi sesuatu, aku juga akan mencari kesempatan untuk berlawan dengannya. Sedangkan di sisi lain, seorang pria berambut hitam dan mengenakan mahkota, tengah memandang apa yang sedang terjadi. Aku telah mengetahui kemampuan Huo Zong, namun aku tidak menyangka Eric Qin bisa melawan Huo Zong. Sekte Suci Abadi kali ini, aku memiliki dua musuh. Pria ini adalah Beldoyin, orang yang sebelumnya Hendy Si pernah membahasnya. Sekte Suci Abadi yang diwariskan, kemampuan Istana Es Arktik dan Partai Ji Huo sangat tinggi. Namun selain itu, keluarga Si dan keluarga Ou yang juga tidak kalah dengan mereka. Keluarga Yin hanyalah keluarga di tingkat tengah, namun Beldoyin selalu tidak menginginkan seperti itu. Aku memiliki kaisar abadi zaman kuno yang diwariskan, meskipun kali ini menuju tanah ekstrim sangat bahaya, namun adalah kesempatan baik menjadi terkenal. Tatapan Beldoyin terlihat membara. Dia menahan diri selama ini, selalu bertindak secara diam-diam, dan tidak muncul di Liga Pahlawan Es dan Salju. Hanya untuk menahan diri hingga mendapat kesempatan ini, dan berada di waktu yang tepat membuat seluruh orang terkejut. Sama seperti dengan Vela Ouyang dan Beldoyin, banyak jenius juga memiliki pikiran yang berbeda. Melihat Eric Qin melawan Huo Rong, membuat pikiran banyak orang mengalami perubahan. Usai terjadi konflik singkat ini, tempat berubah hening, dan tidak terjadi masalah lain kembali. Meskipun sebelumnya wajah Hendy Si sedikit berantakan, namun dia kembali tersenyum dengan cepat, dan kembali berbincang dengan para kultivator. Seiring waktu berjalan, Reiki di luar formasi Sekte Suci Abadi semakin berantakan. Seperti di atas langit ada benda yang ditarik, dan dihancurkan setengah. Tidak lama, mendadak terdengar suara kaca terpecah belah di hadapan seluruh orang. Reiki jumlah banyak bagaikan air terjun menurun, dan mengenakan sekeliling. Sedangkan Reiki di depan juga terjadi perubahan. Mendadak dunia yang baru muncul di hadapan seluruh orang. Formasi Sekte Suci Abadi akan segera dipecahkan, ayo pergi. Tatapan para kultivator yang sedang menunggu seketika membinar, dan beterbangan. Eric Qin serta Finola Su juga membawa pasukan es untuk terbang ke arah tersebut. Berapa meter jauhnya semakin merasakan hawa-hawa Reiki, kepala rumah istana es serta yang lain juga berada di tempat itu. Adikmu telah menemukan titik terlemah formasi. Selanjutnya aku akan menepati janji membiarkan kalian memasuki ke dalam dan memecahkan formasi. Sudut bibir Huo Zong terukir sebuah senyuman, menunggu untuk melihat kekonyolan Istana Es Arktik. Hingga sekarang, Istana Es Arktik hanya terdiri dua penatua tertinggi. Sedangkan kemampuan dua orang tidak cukup untuk melakukan hal tersebut. Jika kepala rumah Istana Es beraksi, maka dirinya telah siap untuk merendahi Istana Es. Membiarkan seluruh orang memandang rendah terhadap posisi Istana Es Arktik. Mimik wajah kepala rumah Istana Es tidak berubah, dia hanya menatap Eric Qin sekilas. Eric Qin mengangguk, langsung menarik napas dalam-dalam. Dirinya berada di atas langit, tidak mendarat, dan langsung berteriak. Junior Eric Qin mengundang pemilik paviliun Sang Yue dan kepala rumah Cheng untuk membantu Istana Es. Eric Qin langsung menggerakkan Reiki dan berteriak, bagaikan suara petir,
Sekeliling bergetar dan langsung tersebar ke segala arah. Bersambung.